Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Sehingga kita selalu istiqamah mengikuti jadwal kegiatan kita ya kajian pagi. Coba ada kafe di Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Di mana? nilai ibadah bagi kita dan dicatat oleh malaikat dalam kitabnya, yaitu kebaikan yang terbaik yang dapat menjamin kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Pagi hari ini kita awali kajian kita dengan Put, kamu kemana, Put? surat Baca. 9 ayat 117. Halo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bilang aja suaranya nggak kencang. Kurang kencang suaranya deh, Ayah. Kurang kencang. Iya, Kurang dekat. kurang dekat. Sudah dengar? Dengar Dah. saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyil wa nabiyyi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu bisaatil usrati mim ba'di ma kana yazidu qulubu fariq Aku pengen sama bubur. summa taba alaihim Dengan yang lain. bihim raufur rahim. Sadaqallahu. Siapa yang baca terjemahannya? Aku. Ya, Sungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. ya. Kamu lapar. Di surah 9 ayat 117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, itu muhajirin. Dan orang-orang ansar, Gitu. dan orang yang berada di Madinah yang mengikuti Nabi. Jadi orang muhajirin itu adalah orang yang hijrah ke Madinah. Orang ansar adalah orang-orang penduduk Madinah mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Nah, ketika itu
Nabi beserta rombongan dari Mekah kan eh, segala macamnya akan diusir dari kampung halamannya sendiri, dari tanah airnya sendiri, karena tumpah darahnya diusir oleh orang kafir. Jadi menerima kesulitan. Abang Allah menerima taubatnya. Nah, nonton. setelah kenapa dia Allah menerima taubatnya? Karena dia berjuang untuk kebenaran, menjuang untuk mempertahankan agama yang dianut oleh Nabi dan orang-orang yang mengikutnya. Jadi menerima tobatnya. Jadi kenapa menerima tobatnya? Sebelumnya mereka itu adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang menyembah berhala juga, menyembah patung juga. Nah, setelah hati golongan dari mereka hampir berpaling, ya, apakah saya ini benar apa tidak atau berpaling? Nah, berpaling dia. Tapi karena Allah sudah menerima taubatnya, maka kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Nah, jadi kita ia tanda sesungguhnya Allah mengasih maha penyayang pada mereka. Nah, jadi timbalan dari orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan agama Allah itu adalah bertaubat. Taubatnya diterima oleh Allah. Jadi semua dosa, sudah dosanya sebelum dia masuk Islam, sebelum dia pergi ke Madinah dari Mekah itu banyak dosa mereka. Tapi karena dia diusir, karena dia mengikuti Nabi, maka segala dosanya diampuni. Kita menerima tobat. Lanjut. Nan baca nan. Nanan. Kanan baca. Surat ke-15 ayat Ya, 39. kita Yesus berkata, Tuanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik ada sini dulu. maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyusul mereka semuanya. Ya, yang dibaca oleh anak surat 15 ayat 39. Ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ardi wala ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Apa? Iblis itu sangat pede terhadap ungkapan dia, karena dia sudah sesat. Maka dia memutuskan bahwa pasti aku akan menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang di sekelilingnya memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini adalah pernyataan iblis kepada Allah. Jadi iblis itu langsung komunikasi dengan Allah. Jadi orang-orang yang ada di muka bumi itu akan disesatkan semuanya oleh iblis. Itu tekadnya. Inilah iblis sangat pede sekali bahwa dia sudah tersesat, tapi dia akan menyesatkan, akan memboyong anak itu Adam sampai menjadi sesat. Jadi, siapa lagi dibaca nih? Tim. Hatim, ini pendek. Itu pendek dong. Dua baris. No.
Sini, 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 sini. Sini, sini, supaya kelihatan. Ya. Iblis menjawab, demi Kekuasaan. kekuasaan engkau, aku akan Menyesatkan menyesatkan mereka mereka semuanya. semuanya. Ya, ini kata Hatim tadi terjemahannya bagus itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabi izzatika la ughwiyannahu ajmain. Iblis menjawab, ya kan? Apa perkataan Allah itu? Memang kamu bisa menyesatkan mereka semua. Jawab iblis apa? Demi kekuasaan engkau. Nah, jadi dia kata, demi kekuasaan engkau Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblis itu langsung dengan kekuasaan Allah dia akan menyesatkan mereka semua. Nah, lihat lagi lanjut. Nah, siapa lagi baca tuh? Baca. Hmm. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Nah, tadi di surat tadi lanjutannya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la atiyannahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirun. Ya kan? Ya, terjemahannya, kemudian saya akan mendatangi. Nah, kata iblis, saya akan mendatangi mereka dari muka. Kata iblis itu datang dari muka manusia dan dari belakang mereka, dari belakang manusia juga, dari kanan dan dari kiri mereka. Jadi mereka itu adalah manusia. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur dan taat. Nah, jadi kalau orang sudah digoda oleh iblis dari datang dari depan, dari belakang, dari muka, dari belakang, dari kanan kiri mereka, itu semuanya iblis memperdayakan manusia itu supaya tidak akan mendapati mereka, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Banyak manusia yang tidak bersyukur karena sudah didatangi oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nah, pasti kau tidak akan kebanyakan dari mereka itu tidak bersyukur dan taat kepada Allah. Nah, jadi mengingkari Allah. Nah, inilah ikrar iblis karena dia sudah tersesat. Sebab orang tersesat itu adalah kebanyakan masuknya ke dalam neraka. Lanjut. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilanati Allah dan dilanati pula oleh semua makhluk yang dapat Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Nah, ini orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat-ayat Allah, tidak mempelajari ayat Allah, sama dengan menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Atau di dalam sebuah keluarga tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak pernah memahami Al-Quran, berarti sama dengan menyembunyikan Al-Quran itu. Setelah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab itu, nah, keterangan itu adanya di dalam, kepada manusia itu ada di dalam kitab. Tapi kitab itu tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak programkan, tidak dilaksanakan, tidak disiarkan, dan tidak menjadi gaya hidup dalam keluarga, itu sama dengan menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk Allah itu. Kenapa? Sama aja dengan orang kafir. Orang kafir juga tidak baca Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak melaksanakan Al-Quran. Juga kalau orang yang Islam sama dengan ini, tidak melakukan keterangan-keterangan itu, tidak mempelajari Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, itu sama dengan orang kafir, karena dia tidak tahu kitabnya sendiri. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Nah, jangan disalahkan kalau kita dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh makhluk yang melaknatinya, karena kita memang cuek, karena kita tidak peduli terhadap Al-Quran itu sendiri. Dalam rumah tangga kita tidak pernah mempelajari, tidak memahami Al-Quran itu sampai mati, sama dengan menyembunyikan. Jangan berharap akan masuk surga walaupun kita sholat, puasa, dan segalanya, dan naik haji, tetapi Al-Quran itu tidak dipelajari, tidak dipahami dan sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Itu kita akan dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Nah, ini ada sebuah kisah. Seorang kiai, seorang ustadz yang taat dan patuh. Ya, ini kisah nyata. Ketika dia sholat, memimpin sholat subuh, sholat asar di kampung dia. Nah, dia itu taat dan patuh kepada Allah, ya kan, melaksanakan ibadah itu. Rumahnya mewah, megah seperti istana, ya kan. Terus ketika dia memimpin sholat subuh, dia langsung meninggal. Kemudian dia orang kaget, jadi ustadz ini sudah meninggal, jadi jamaah merasa kehilangan. Akhirnya dimandikan, dikuburkan. Ketika dibawa ke kuburan, orang menggali kubur itu, mayat mau dimasukkan ke dalam kuburnya. Ular-ular kecil besar memenuhi kuburan. Wah, ini kaget orang lihat. Kok banyak ularnya? Ustadz ini taat patuh. Ketika dia memimpin sholat subuh aja, dia sholat berjamaah. Ternyata anaknya juga gemetaran melihat, kok bisa ular banyak kuburan ini.
Kemudian diusir-usir ular oleh ustadznya juga mengapakan. Ustadz itu juga gemetaran melihat ular ini banyak banget. Ada yang besar, ada yang kecil semuanya. Ada yang dibunuh juga, banyak lagi, nambah lagi banyak ular. Akhirnya nekat orang-orang itu ada waktu itu menghilanglah ular itu. Langsung dimasukkan ke dalam kuburan yang apa tadi, orang yang tadi. Kemudian ditimbun, ular balik lagi banyak menimbuni apa itu. Seorang kaget, anaknya juga kaget, kenapa ini masalah. Ternyata sampai tetangga-tetangga kampung mendatangi kuburan itu sendiri. Apa yang bisi orang kok orang taat dan patuh kepada Allah itu, sholatnya rajin, puasa rajin, naik haji juga rajin, rumahnya bagus. Ternyata ada diselidiki ketika dia masih hidup, dia kepala desa, dia menyembunyikan laporan-laporan keuangan. Ya, laporan-laporan keuangannya bahwa misalnya 1 miliar dikeluarkannya cuma 500 juta untuk membangun jembatan. Bangun jembatan ada yang mangkrak yang dibangun semuanya. Jadi dana itu dibangunkan ke rumahnya, menjadi rumahnya megah bagus. Nah, setelah dia ada catatan-catatan dari orang-orang yang ikut sama dia itu, banyak yang disembunyikannya laporan keuangan. Oke, dia kan menurut pernyataan, tetapi apa yang disembunyikan sama dia laporan keuangan, dia menyelewengkan itu. Akhirnya dia menjadi buah pembicaraan orang bahwa rumah megahnya tidak ada gunanya, rumah megah yang ditinggalkannya itu. Sebenarnya rumah dari hasil korupsi, hasil penipuan, hasil menyembunyikan korupsi seperti itu. Jadi kelihatannya memang selamat ya ketika dia masih hidup itu di rumah mewah segalanya. Tetapi setelah dikubur, ya banyak ular yang datang. Ini menunjukkan tanda-tanda bahwa Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang menyembunyikan sesuatu kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan menyembunyikan itu, bahwa kita dalam hidup ini harus jujur, apapun yang kita lakukan harus ikuti aturan, jangan sampai melanggar aturan. Itu aturan menyembunyikan itu sama dengan ayat-ayat Allah itu. Kebenaran tidak dinyatakan dengan benar, tapi disembunyikan kebenaran itu, yang diperjualkan adalah kebatilan. Ini laporan-laporan keuangan yang dibuat seperti itu akibatnya nanti dia akan merasakan seperti orang yang di satu desa itu. Ini ada cerita di WA. Akhirnya seperti itulah. Jadi dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang melaknatinya. Apa artinya rumah mewah yang ditinggalkan? Kalau keluarganya juga hina-hina akibat dari perbuatan orang tuanya. Hina. Ini kata orang, ini rumah korupsi, rumah orang korupsi. Lihatlah kuburannya itu dipenuhi oleh ular. Jadi sudah dikubur berhari-hari, berbulan-bulan, ular masih tetap di sana, tetapi dia tidak menggigit orang, tidak memisah orang. Tapi ular itu tidur aja di kuburan. Jadi banyaklah berbondong-bondong orang datang melihat kuburan. Ini kejadian nyata. Lanjut. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah.
mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah yang orang-orang yang lalai. Ya, di dalam surat 7 ayat 109 kita berulang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum a'zanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu alaihi. Sesungguhnya Allah kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Nah, ini isi neraka jahanam itu sesungguhnya kata Allah, isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Tidak disebutkan di sini makhluk yang lain, tetapi anak jin dan manusia. Jin dan manusia itu mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, kita punya hati, tetapi tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak memahami ayat-ayat Allah itu. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, punya mata, tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Seperti yang cerita tadi. Seorang orang yang taat kepada Allah, walaupun sholatnya rajin, taat, setiap waktu dia ada di masjid, berzikir segalanya, tetapi dia menyembunyikan kebenaran itu, nah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak ular yang bergelimpangan di kuburannya. Nah, ini kan orang tidak tahu, yang tahu dia sendiri, itu maksudnya dia menyembunyikan itu. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, telinganya tidak digunakan. Ya, mungkin telinganya untuk mendengar musik saja kalau di dalam apa ya, di WA itu, di HP. Nah, tidak ada pernah tertarik hatinya untuk mendengarkan kajian segalanya, tidak pernah. Mereka itu adalah sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi ketika hidup, kita fungsikan semuanya, hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan mempunyai kuping kita digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah itu. Kalau udah enggan mendengarkan ayat-ayat Allah itu, mereka itu adalah sebagai binatang ternak. Tidak ada bedanya kita dengan binatang, kucing, kambing, kerbau, ayam, dan sebagainya. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi, lebih sesat dari binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kita baca semua ya. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah sehingga kita tetap mempelajari ayat-ayat Allah ini setiap waktu, setiap saat. Kalau hanya 2 kali seminggu kita Zoom, kita tiap hari harus melakukannya. Kalau enggak, resikonya untuk pribadi masing-masing. Sebab neraka jahanam itu sudah menunggu kehadiran kita. Jadi orang semuanya pembicaraan untuk isi neraka jahanam itu peluang untuk manusia yang lalai, peluang untuk manusia yang tidak peduli terhadap ayat-ayat Allah, itu adalah neraka jahanam. Jadi itulah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah gugahan bagi kita untuk menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, pikiran kita untuk selalu taat dan patuh pada aturan-aturan Allah. Jadi orang-orang yang
akan mendapatkan surga yang di seluas langit dan bumi itu adalah orang yang peduli terhadap pendengaran, penglihatan, hati dan pikirannya dengan menggunakan dan mempelajari ayat-ayat Allah sehingga menjadi gaya hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.